Yo, selamat datang kembali di Departemen Kemajuan, tempatnya orang-orang yang pengen maju. Bareng gue Hasan, dan hari ini kita bakal bahas soal cara merancang masa depan agar hidup mapan. Ya. Jadi sebenarnya seperti sebelum-sebelumnya lah. Gitu. Saya ingatkan kembali bahwa apa yang saya sampaikan di sini tentu saja bukan pengalaman pribadi, karena gue juga masih kuliah di semester akhir dan persiapan sidang. Mohon doain teman-teman biar gue lancar. Oke, jadi ini gue baca salah satu buku yang judulnya sesuai dengan judul kita, yakni Cara Merancang Masa Depan Agar Hidup Mapan. Dan hari ini gue lebih prepare untuk bahas soal faktor-faktor yang mempengaruhi masa depan kita. Seenggaknya itu ada 4 faktor teman-teman yang mempengaruhi masa depan kita. Yang pertama adalah sorry bercanda. Jadi yang pertama itu adalah faktor lingkungan. Ya, lingkungan kayak gimana bang? Lingkungan pohon, rumput, sungai bersih? Enggak, bukan kayak gitu. Bukan itu doang sih, tapi itu juga termasuk sebenarnya. Tapi kita bahasnya lebih kayak self improvement gitu ya. Jadi kayak lingkungan sekitar kita, dimana lingkungan sosial. Kita itu untuk sukses perlu lingkungan yang mendukung kita. Lingkungan seperti apa? Semisal kayak gini teman-teman. Gue kasih contoh dekat lah. Gue misalkan pengen jadi seorang engineer yang handal lah ibarat katanya. Untuk mencapai tujuan gue, untuk mencapai goals gue, tentu gue harus mengelilingi diri gue dengan orang-orang atau dengan kegiatan-kegiatan yang merujuk gue kepada tujuan gue tadi. Semisal gue ikut seminar, gue ikut pelatihan, ya kan? Entah mungkin gue ikut diskusi-diskusi yang berkaitan dengan engineer. Makanya mungkin teman-teman bilang, waduh lingkungan gue gak ngedukung gue nih dengan tujuan gue. Buat lingkungan tuh bisa diciptakan teman-teman. Jadi lingkungan tuh gak kalian terima, tapi kalian ciptakan. Kumpul dengan orang-orang yang sejalan, kumpul dengan orang-orang yang sevisi dan misi, berkenalan dengan orang-orang yang ahli, maka terbentuklah lingkungan yang mendukung kalian atau merujuk kalian kepada tujuan kalian tadi. Makanya lingkungan sangat mempengaruhi kesuksesan kita. Yang kedua, itu adalah 5 teman terdekat. Teman-teman bisa banyak baca artikel, teman-teman bisa banyak baca penelitian yang berkaitan dengan ini, bahwa 5 teman terdekat adalah salah satu faktor penyebab kesuksesan seseorang. Percaya nggak percaya bahwa dalam pertemanan itu cuma 2 hal, mempengaruhi atau dipengaruhi. Dan cara mudahnya adalah kita dipengaruhi. Tentu kalau misalnya kita ingin dipengaruhi, kita harus mengelilingi diri kita dengan orang-orang yang positif, dengan orang-orang yang punya visi dan misi seperti yang saya bilang tadi. Untuk itu, menurut gua, ketika kita udah dewasa, atau mungkin ada juga pendengar gua yang masih SMA, karena gua lihat statistiknya ada pendengar gue yang 17 sampai 20 tahun, dan yang paling banyak memang yang di umuran 18 sampai 25 tahun, dimana life quarter crisis lah gitu. Quarter life crisis, I'm so sorry. Oke, jadi kalau untuk yang udah 20, 23 sampai 25, ya mungkin mulai berbenah gitu. Pertemanannya kayak gimana, diatur lah sedemikian rupa gitu. Jangan sampai berteman dengan orang-orang yang toksik, dengan orang-orang yang memang gak sejalan, yang ketika kita bermimpi pun dia kayak ketawa gitu, bukan mendukung. Nah itu udah gak bener gitu. Makanya dekatinlah orang-orang yang memang sejalan dan sevisi dengan kalian. Dan pendengar gue juga, gue tahu banget itu ada umur 30 sampai 45 tahun, dan itu gue rasa ibu-ibu gitu, atau bapak-bapak gitu. Dan kalau misalkan dilihat dari umur, mungkin gue lebih muda dari pendengar gue ini. Tapi sekali lagi yang gue sampaikan bukan dari gue gitu, dari penelitian-penelitian, dari buku-buku gitu. Jadi tidak ada salahnya mungkin sedikit mendengarkan advice dari gue, saran dari gue, bahwa ya kalau misalkan punya anak, ya lihat-lihat lagi pergaulan dia, atur banget gitu. Karena ya itu tadi gitu, pengaruhnya. Ya kalau misalkan emang yakin kalau anaknya bisa mempengaruhi yang lain agar menjadi lebih positif, ya nggak apa-apa. Tapi kan kita pasti mau ngambil aman, dengan artian kita membatasi diri kita dengan pergaulan-pergaulan yang
sia-sia gitu. Oke, setelah 5 teman terdekat apa lagi? Selanjutnya itu adalah impian. Setiap orang harus punya impian. Impian itu kan semacam goals ya, semacam tujuan hidup. Ketika orang tidak punya impian, maka dia tidak punya tujuan hidup. Dan hidup bakal hambar karena memang mereka tidak ada tujuan. Memang tujuan itu bakal tercapai dan kita juga bakal apa ya? Yang dari gue baca banyaklah buku sedikit filosofis, ketika tujuan kita tercapai, ya maka udah, ketika kita berada di puncak, maka hambarlah di puncak itu. Makanya kita terus harus punya impian. Dan banyak mungkin motivator yang bilang bahwa bermimpilah setinggi langit, walaupun kalian akan jatuh di awan-awan yang empuk. Dan ini menurut gue masuk akal gitu. Karena ketika kita masang target untuk mencapai, misalkan kita lari aja deh, kita punya target 12 km, nggak mungkin kita berhenti di 2 km dong, karena itu makin jauh banget gitu. Pasti seenggaknya kita berhenti, mungkin mau berhentinya itu di 6 km. Dan ketika kita stop di situ, itu udah pencapaian yang lumayan jauh daripada kita nggak berlari sama sekali atau cuma 1 kilo doang. Iya kan? Makanya penting banget impian tuh ada gitu. Dan di buku Cara Merancang Masa Depan itu malah yang lebih ekstrim dilakukan oleh penulis adalah dia mendambung impiannya. Jadi ditulis impiannya itu, teman-teman, ditulis. Setelah ditulis, itu dimasukin ke celengan. Setiap tahun dibuka, apa impian yang sudah tercapai, apa yang belum. Dan amazingnya, kata si penulis, bahwa apa yang ditulis rata-rata tercapai. Karena apa? Menurut gue itu pertama karena disuges ya kan sama impian dia sendiri. Yang kedua memang mungkin alam pun, semesta pun mengabulkan gitu apa yang dia ingin, karena dia bersungguh-sungguh gitu kan. Apalagi ketika kita punya impian, kita punya tujuan, akhirnya kita bersungguh-sungguh juga lah untuk mencapai. Terus yang terakhir, nggak berhenti-hentinya gue bilang bahwa faktor kesuksesan adalah buku bacaan. Kemarin kita udah bahas pentingnya baca buku. Gue juga udah kasih contoh siapa orang-orang yang berhasil dengan membaca buku, gimana ketekunan dia dalam membaca buku. Kita nggak perlu ragukan lagi gimana power dari buku ini sendiri untuk kehidupan kita. Makanya faktor kesuksesan juga dipengaruhi oleh buku bacaan kita. Buku bacaan apapun, teman-teman. Jangan gini, banyak kan, wah lu mah baca doang tapi baca komik. Jangan dengerin orang kayak gitu. Kalau misalkan lu suka komik, ya lu buat gitu. Jadi jangan sampai kita tuh terhenti karena omongan orang lain. Kalau suka baca buku apapun, saya bilang sekali lagi, buku apapun dibaca. Warren Buffett suka investasi, dia baca buku investasi, dia baca buku laporan keuangan. Teman-teman suka apa, ya baca bukunya. Itu penting gitu untuk dilakukan. Ya, itu tadi 4 faktor penyebab kesuksesan atau 4 faktor kesuksesan untuk bahasan kali ini. Gua harap dan gua sangat-sangat berharap apa yang gua sampaikan ini benar-benar bisa diterima oleh kawan-kawan sekalian, dan ini bisa bermanfaat gitu buat teman-teman juga sekalian. Dan gue terima kasih juga, sebelum tutup, gue terima kasih buat teman-teman yang udah dengerin podcast gue, karena udah mencapai 2000 pendengar, dan gue seneng banget. Ini bukan pencapaian yang keren untuk orang yang podcast 1 tahun, tapi ya menurut gue karena podcast gue juga masih dikit dan gue masih males-malesan buat podcast, dan seenggaknya mungkin podcast gue baru 5 atau 6 gitu, wajar lah gitu kan, masih dikit. Mungkin kalau gue lebih intens buat podcastnya lebih banyak lagi. Tapi gue terima kasih banget buat support kalian, terima kasih udah mau denger, terima kasih udah mau maju bareng. Gue buka banget buat teman-teman yang merequest sebuah bahasan. Jadi misalkan teman-teman mau merequest sebuah bahasan tentang insecure, it's okay, kalian bisa kirim Gmail kirim pesan di Gmail gue, mbobyhasanarfani, mbobyhasanarfani22@gmail.com. Teman-teman bisa kirim situ request bahasannya, nanti gua cari penelitiannya, gua juga baca-baca artikel tentang itu, dan gua juga bakal cari buku yang berkaitan dengan itu, dan kita akan bahas di podcast ini. Sekali lagi terima kasih. Salam semangat, salam literasi. Yo, sampai ketemu di podcast gua selanjutnya.